البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya mengenai tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-84 dari surat Al-Baqarah. Masih mengenai peringatan terhadap Bani Israel yang mereka senantiasa membangkang daripada perintah Allah Subhanahu wa taala serta menentang dan tidak mau taat dengan perintahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ini ayat yang ke-84. Qala Allah Ta'ala, "Wa idza akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun." Dan ketika kami telah memberikan perjanjian atau melakukan perjanjian kepada kalian, jangan kalian mengalirkan atau menumpahkan darah-darah kalian, dan jangan kalian mengeluarkan diri-diri kalian dari rumah-rumah kalian, kemudian justru kalian mengakui hal itu semuanya, wa antum tashhadun, dalam keadaan kalian juga membenarkan akan kebenaran perjanjian tersebut. Kita lihat di sini, qala al-mufassirun, wadhkuru ya Bani Israil, ingatlah oleh kalian wahai Bani Israil, ingatlah kalian, hina akhadna 'alaikum 'ahdan mu'akkadan fit Taurat, ketika kami telah memberikan atau melakukan perjanjian kepada kalian dengan perjanjian yang telah ditekankan di dalam Taurat, yuharrimu safka ba'dikum dama ba'din, yaitu haram sebagian kalian mengalirkan atau menumpahkan darah sebagian yang lainnya, wa ikhraja ba'dikum ba'da, dan juga haram pula sebagian kalian mengeluarkan sebagian yang lainnya min diyarikum, dari rumah-rumah kalian. Tsumma i'taraftum bidzalik, kemudian kalian pun mengakui hal tersebut, wa antum tashhaduna 'ala sihhatihi, dan kalian pun juga bersaksi akan benarnya hal tersebut. Dalam artian barakallahu fikum wa hafizakumullah, mereka justru malah mengingkari dan tidak menerima daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar tidak menumpahkan darah, tidak pula mengeluarkan barakallahu fikum sebagian mereka dari rumah-rumah mereka. Namun justru mereka sebaliknya. Kita lihat yang berikutnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-85 dari surat Al-Baqarah, "Tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum." Kemudian kalian orang-orang Bani Israil justru kalian saling membunuh diri-diri kalian, wa tukhrijuna fariqam minkum, dan juga kalian mengeluarkan sebagian atau sekelompok dari kalian min diyarihim, dari rumah-rumah mereka, tadhaharuna alaihim, kemudian kalian bergaya merasa paling kuat di atas mereka, bil ismi wal udwan, dengan perbuatan dosa dan permusuhan, wa iyatukum usara tufaduhum, dan jika mereka datang kepada kalian dalam bentuk tawanan, tufaduhum, justru kalian meminta mereka agar membayar denda. Wa huwa muharramun 'alaikum, padahal yang seperti ini diharamkan atas kalian. Ikhrajuhum, untuk mengeluarkan mereka, haram. Kemudian berikutnya, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Apakah kalian justru beriman kepada sebagian kitab, kemudian kalian kufur terhadap sebagian yang lainnya? Tidak diperbolehkan.
Bahwasanya beriman terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala harus menyeluruh. Beriman adanya Al-Qur'an Karim, beriman adanya Taurat, beriman adanya Injil, beriman adanya Zabur, harus semuanya. Tidak boleh dalam satu kitab saja, misalkan Al-Qur'an, kita mengimani sebagian ayat kemudian mengkufuri sebagian yang lainnya, tidak diperbolehkan. Harus beriman dengan seluruhnya. Baik itu huruf-huruf muqatta'ah yang kita tidak mengetahui maknanya, seperti alif lam mim, ha mim, shad, qaf, nun dan yang semisalnya, itu harus kita imani bahwasanya itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita mengikuti jejaknya atau langkahnya orang-orang Yahud atau orang-orang Bani Israil. Wal a'yadu billah. Kita lihat di sini, fama jazaa'u man yaf'alu dzalik minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Tidaklah balasan bagi orang yang mengerjakan hal tersebut dari kalian melainkan kesengsaraan di dalam kehidupan dunia ini. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab. Di dunia sudah sengsara, di dunia sudah hidupnya tidak tenang, hidupnya sudah penuh dengan ketidaktenangan. Nanti di akhirat, di hari kiamat akan dibalikkan lagi. Nah, barakallahu fikum, akan diulangi lagi, dalam artian ditimpakan kepada mereka kepada azab yang lebih pedih daripada dunia tadi. Di dunia sudah mendapatkan apa? Ketidaktenangan hidupnya. Di akhirat tambah tidak tenang lagi karena lebih dahsyat lagi azabnya. Naam. Wa mallahu bighafilin 'amma ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak lalai terhadap apa yang kalian kerjakan. Jadi Allah taala itu tidak lalai. Semua perilaku yang dilakukan Bani Adam atau makhluk ini semuanya Allah taala mengetahui. Bahkan daun-daun yang berguguran dimanapun daun tersebut ada, Allah taala mengetahuinya. Bahkan hewan-hewan yang di dalam lautan atau hewan-hewan yang di dalam hutan, semuanya Allah taala mengetahuinya. Nah, barakallahu fikum, karena ilmu Allah Subhanahu wa taala sangat luas dan meliputi segala sesuatu. Oleh karena itu Allah taala menyatakan, wa mallahu bighafilin 'amma ta'malun. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala lalai terhadap apa yang kalian kerjakan. Semuanya sudah tercatat, dicatat. Amalan-amalan hamba tercatat, tersusun, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban nanti. Qala al-mufassirun, "Tsumma antum ya haula yaqtulu ba'dukum ba'dha." Kemudian kalian wahai Bani Israil, justru sebagian kalian membunuh sebagian yang lainnya. Wa yukhrij ba'dukum ba'dha, dan kalian saling mengusir atau mengeluarkan sebagian kalian dari sebagian yang lainnya, min diyarihim, dari rumah-rumah mereka. Wa yataqawwa kullu fariqin minkum, kemudian masing-masing kelompok di antara kalian saling merasa kuat ala ikhwanihi, merasa kuat barakallahu fikum di atas saudara-saudaranya bil a'da'i, dengan apa? Dengan permusuhan-permusuhan, baghyan wa 'udwanan, dengan cara kezaliman dan juga permusuhan. Wa iyyatukum musara fi yadil a'da, dan apabila datang pada kalian berupa tawanan-tawanan fi yadil a'da, yang berada pada tangan musuh-musuh, sa'aitum fi tahririhim minal usar. Perhatikan ini. Justru kalian berupaya untuk membebaskan mereka dari tawanan tersebut. Paham ya? Jadi ada musuh-musuh tawanan dari kalangan musuh, itu malah mereka berupaya untuk membebaskan itu loh. Barakallahu fikum. Sa'aitum fi tahririhim minal usar. Bahkan justru kalian berupaya untuk membebaskan mereka dari apa? Dari tawanan tadi. Paham maksudnya ya? Orang-orang Bani Israil bid'il fidyah, dengan cara barakallahu fikum membayar fidyah, itu denda, ma'annahu muharramun 'alaikum, padahal yang seperti itu haram bagi kalian. Haram untuk apa? Muharramun 'alaikum ikhrajuhum, padahal diharamkan untuk kalian mengeluarkan mereka min diyarihim, dari rumah-rumah mereka. Ma akbaha ma taf'aluna hina tu'minuna bi ba'di ahkamit Taurah. Alangkah tercelanya apa-apa yang kalian perbuat ketika kalian beriman bersebagian hukum-hukum Taurat, wa takfuruna bi ba'diha, kemudian kalian mengkufuri sebagian hukum Taurat. Taurat itu kitab suci atau bukan? Diturunkan kepada Nabi siapa? Taurat. Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam. Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Zabur.
Siapa? Daud alaihissalam. Injil diturunkan kepada siapa? Injil. Kepada siapa? Injil. Ali. Kepada siapa? Injil. Belum. Kepada siapa? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa? Al-Quran. Khidir. Belum. Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu semuanya adalah al-kutub al-munazzalah min fawqis sab'i samawat, kitab-kitab yang turunkan dari atas langit yang 7, yaitu kalamullahi jalla wa ala. Naam. Kemudian berikutnya kita lihat di sini. Naam, falaysa jazaa, maka tidak ada balasan lagi man yaf'al dzalik, orang yang melakukan perbuatan tersebut minkum di antara kalian illa dzullan wa fadhihatan fid dunya, melainkan kerendahan dan juga celaan di dunia ini. Wa yaumal qiyamati yarudduhumullah, dan nanti di hari kiamat Allah taala pun akan kembalikan mereka ila afdhil adzabi finnar, kepada azab yang lebih pedih dan lebih mengerikan di api neraka. Hati-hati, api neraka jangan ditanyakan. Api neraka itu kalau seandainya barakallahu fikum sebuah batu dilemparkan dari atas hingga nanti sampai ke keraknya, itu 70 kharifah, 70 tahun jaraknya. Jauh sekali dan mengerikan. Dan yang paling barakallahu fikum yang mereka menempati di kerak api neraka adalah orang-orang munafikun. Orang-orang munafikun adalah orang-orang yang mereka menampakkan keislaman, menyembunyikan apa? Kekufuran. Jadi seakan-akan bersama kaum muslimin, seakan-akan bersama ahlus sunnah, padahal batinnya, hatinya itu benci dengan kaum muslimin, benci dengan ahlus sunnah. Itu berarti ada unsur kemunafikan di dalam dirinya. Hati-hati, karena kalau sudah munafik nifaq i'tiqadi, hukumnya adalah kufrun. Orang munafik kalau sudah nifaknya i'tiqadi, keyakinan tadi itu, menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman, itu hukumnya adalah kekufuran. Berbeda dengan nifak yang nifaknya amali. Karena nifak yang nifak amali adalah perbuatan orang munafikin, itu masih kita berikan toleran dan nasihat agar ditinggalkan. Seperti apa? Berkata berdusta, berjanji mengingkari, kemudian apa? Jika dipercaya berkhianat. Itu termasuk tanda-tanda orang munafikin. Ayatul munafiqi salat. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji mengingkari. Wa idza tumina khana, dan apabila dia diberikan kepercayaan dia berkhianat. Nah, ini hati-hati. Ini namanya nifaq amali. Nifaq amali ini pelakunya masih diberikan toleran, dinasihati. Jangan melakukan, ini perbuatan orang munafikin ini. Paham ya? Tapi kalau nifaknya sudah i'tiqadi, keyakinan, seperti nifaknya Abu Lu'lu'ah al-Majusi yang membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan nifaknya Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang akhirnya menyanjung atau memuji atau mengangkat derajatnya Ali bin Abi Thalib menjadi ilah, itu semuanya nifak i'tiqadi. Hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Ayo, kita lihat sini. Wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala tidak lalai dengan apa yang mereka kerjakan, karena Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu. Wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala tidak lalai dari apa-apa yang kalian kerjakan. Semuanya terpantau, semuanya tercatat. Tercatat dalam mana? Di dalam apa? Kitab apa? Tercatat dalam kitab Lauhul Mahfuz. Kitab Lauhul Mahfuz itu di mana letaknya? Di mana? Di mana? Kitab Lauhul Mahfuz di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Di atas langit sana. Nah, yang tercatat semuanya di dalam Lauhul Mahfuz itu enggak akan berubah sama sekali. Semuanya sudah tercatat di sana, tidak akan berubah sama sekali. Paham ya? Nah, adapun kitab yang ada di tangan malaikat itu yang masih bisa berubah-ubah. Catatan amalan, si fulan hari ini berbuat kebaikan, catat kebaikan. Ternyata besok lagi berbuat kejelekan, catat kejelekan. Masih berusaha, masih bisa berubah-ubah. Tapi catatan
yang tidak berubah, tidak diganti adalah catatan yang tercantum dalam Lauhul Mahfuz, yaitu yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya tercatat di sana, mengenai ajalnya, rezekinya, paham ya? Kebaikan, keburukan, dia termasuk penduduk surga atau termasuk penduduk neraka, semua tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Barakallahu fikum. Nasallallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallallahu an yujannibana al-fitan ma dhahara minha wa ma batan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.